Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azim kamu pada pimpinan dayah Dami yaitu walidi beserta keluarga, dan kepada seluruh jamaah yang telah hadir di musala yang sangat kita cintai ini. Alhamdulillah, pada kesempatannya belum tuan ingin membahasnya mukadimah daripada kitab Asmaul Husna karangan Syekh Haji Muhammad Bakhit bin Haji Ahmad Mughni. Beliau merupakan cucu daripada Syekh Muhammad Arsyad, yaitu pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Jadi kenapa penting katanya harus kita bahas tentang Asmaul Husna? Karena kata Imam Al-Ghazali, tahapan yang mesti kita lewati sebelum kita sampai kepada mengenal zat dengan rasa, mesti dulu kita harus mengenal asma dan sifat. Tanpa mengenal asma, maka kita tidak mungkin dapat mengenal atau merasakan keberadaan Allah di dalam batin kita. Sehingga dengan asma itulah terlihat dalam batin kita, Ibu, sifat jalal dan jamal Tuhan. Terlihat kasih sayang Allah yang selama ini tak terlihat dalam batin kita. Yang Allah itu begitu sayang kepada kita, lebih daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita lebih daripada sayangnya Nabi kepada umatnya. Tapi tak terlihat sayang itu. Kenapa? Karena terhijab hati kita, karena kita tidak memahami apa kandungan daripada Asmaul Husna. Maka kitab ini dia tidak mengajarkan amaliyah-amaliyah. Mesti contoh kitab Senjata Mukmin, kena Asmaul Husna di dalam Ipurno Sirturgonya kelebihan. Kita baca Ya Rahman Ya Rahimnya Sirturgonya kelebihan ini. Kitab ini tidak mengajarkan itu. Kitab ini mengajarkan bagaimana seorang hamba itu menjadi Abdullah, bagaimana hamba itu menjadi Abdul Rahman, bagaimana hamba itu menjadi Abdul Rahim, bagaimana hamba itu bisa menjadi Abdul Malik, dan bagaimana Sidrul Ulum untuk terangkat menjadi Abdul Malik. Dia mesti memiliki 3 nama Tuhan di belakang. Dia harus menjadi Abdullah, dia harus menjadi Abdul Rahman, dia harus menjadi Abdul Rahim, baru dia bisa kita angkat menjadi Abdul Malik. Jadi kitabnya mengajarkan seperti itu. Bagaimana kita dapat menjadi, yaitu Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Qudus. Ini diajarkan di dalam kitab Asmaul Husna karangan Syekh Muhammad Bakhit. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang artinya bahwa makrifat kita di dalam dunia ini adalah modal kita untuk melihat Allah. Makrifat dalam dunia ini, ibu-ibu, tajak benar kan talakit terbuka pintu makrifat. Dengan berkat Syekh Bahaudi, dengan berkat Abu, dengan berkat Rasulullah, berbuka pintu makrifat. Makrifahnya itu modal katanya dalam dunia. Modal itu modal untuk melihat Allah di dalam syurga. Kata Imam Ghazali, bagaimanapun kita taat kepada Allah, taat kepada Allah, sembahyang sunnah, sembahyang witir, sembahyang sedekah, berbuat baik, tetapi belum merasakan makrifat kepada Allah. Taatkah tapi belum makrifat. Meskipun kata Imam Al-Ghazali kita dapat masuk ke dalam syurga, namun tidak akan bisa melihat Allah. Orang-orang yang bisa melihat Allah hanyalah orang-orang yang telah makrifat kepada Allah dalam dunia ini. Yang BO walaupun Imam Ghazali Fatimah. Kira-kira anak penting suluk
Penting. Munyo han makrifah dalam dunia, han kenal Allah, han terasa iaitu sifat asma dan asma Allah iaitu Jalal dan Jamal. Han terasa sifat kebagusan Allah, sifat kemahaperkasaan Allah. Tak terlihat dalam batin, berarti belum kenal. Sehingga dari asma, dari sifat timbullah iaitu tauhid af'al. Maka di dalam suluk itu diajarkan muraqabah af'al. Kita membayangkan bahwa kaya, miskin, hina, mulia, sedih, susah, sakit, sehat, semua telah tertulis dalam ilmu Allah. Sehingga kita menjalani hidup ini tidak ada ketakutan sedikit pun. Karena kita berpegang bahwa kamu tulis dalam ilmu Allah. Kita hanya menjalani skenario yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi hanale kegelisahan dalam hidup, ketakutan dalam hidup, takut miskin, takut disingkirkan, takut tidak ditemani, hana. Karena kita telah bersama dengan Allah. Kalau terasa yang sifat-sifatnya asma yang di dalam batin kita. Orang ibu telah menghafal sifat basar. Tapi kan basar itu cuma di akal ibu. Kaju dah hafal sifat 20, tapi di akal. Tidak menusuk sampai ke dalam batin. Sehingga basar tak yakin Allah melihat. Tapi cemucu, mengupat, berzina, mabuk-mabukan, kenapa masih berani lakukan padahal kita meyakini bahwa Allah itu basar? Inilah tugas kita mengaji kita Asmaul Husna ini. Untuk menancapkan sesuatu yang telah kita hafal, kita tancapkan ke dalam batin kita sehingga terasalah, timbullah segala muraqabah yang ada di dalam suluk. Muraqabah maya, kita melihat bahwa Allah itu menyaksikan kita zahir dan batin. Kita bawa dia di dalam salat sehingga kita tidak berani melihat kiri dan kanan karena kita yakin Allah kalalum zahir dan batin. Ini modal yang pertama, kata Imam Ghazali. Modal untuk kita dapat melihat Allah itulah dengan kita telah makrifah dalam dunia. Tajak suluk, tajak tawajuh, itu untuk kita minta makrifah kepada Allah. Nyo ibu-ibu yang kali suluk membelah malam apa? Kira-kira akan terbuka rahasia nadir, rahasia apa? Hanadir di dalam suluk, hanadir di dalam tawajuh, di dalam lupa dah. Munyona berarti karena setiap latifah di sini, nyona rahasia. Latifah kalbi ini siapa pemiliknya? Nabi Adam. Nabi Adam dikala diturunkan dalam dunia ini kegelisah beliau. Sehingga dikala Allah mengkawinkan dengan Siti Hawa, kegelisahan itu tidak hilang. Sehingga bawa tengan Allah tancapkan namanya Allah di dalam kalbi. Itu sejarah. Sedangkan di dalam ruh kita ini pemiliknya Nabi Nuh dan Ibrahim. Sedangkan di sini ini ada pemiliknya Musa, Isa, di tengah-tengah dada Aqfa itu pemiliknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita telah isi di sini di setiap latifah itu, seumur hidup satu kali saja, ya, itu Allah akan membuat hati kita istiqamah di dalam mengingat Allah. Handua sambil kaji ulang, ingat Allah, Allah, tarik nafas sebut Allah, beri nafas sebut Allah. Sambil-sambil senyum, ingat ke Allah, ingat ke Allah. Han terlupa lagi. Syurga itu kira-kira namangan munyo tadamang dalam syurga han merupa dengan Allah. Namangan syurga? Rupanya mangan tujuan tamunyo tadamang syurga kesau nak merupa dengan Allah untuk dapat memandang zat Allah. Di dalam dunia ini tidak mungkin dapat memandang zat Allah, cuma merasakan saja. Terasa saja dengan rasa. Yang terasa sifat jalal dan jamal Tuhan. Allah itu sangat dekat dengan kita.
Ini antara yang kita rasakan. Untuk bisa berjumpa tidak. Cuma Nabi Muhammad yang bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Musa yang ingin berjumpa di Bukit Tursina, Allah buka hijab sedikit saja. Bertuh Bukit Tursina menjadi 6 bukit, 3 di Madinah, 3 di Mekah. Yang BO buka hijab, meledak Bukit Tursina dan Nabi Musa pingsan. Gimana mau melihat Allah kalau tak diizinkan? Singgah dalam syurga, so yang berizin. Yang punya Imam Ghazali, bagaimanapun kita taat ke Allah, jikalau belum merasakan makrifat kepada Allah, meskipun kita masuk ke dalam syurga, namun tidak akan bisa melihat Allah. Orang yang bisa melihat Allah hanyalah orang-orang yang telah makrifat di dalam dunia. Nyo bertugas. Nyo di dalam dunianya Allah sudah mengajak kita berjumpa. Allah sudah mengajak kita berjumpa. Di mana Allah mengajak kita berjumpa? Allah mengajak kita berjumpa di dalam syahadat. Hai anak Adam, kata Allah, temui aku di dalam syahadatmu. Tapi kita tidak bertemu di dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak bertemu di situ. Di dalam perut ibu kita genggam ini 2 kalimah tersebut. Mengkuih tak di dalam iaitu rahimah. Awate punang tutunya, awate urut kereta punang dia. USG, kipan ada duit di dalam perut mak. Kan mengkuih ni. Nyoi genggam eratnya sampai terlepasnya kalimah syahadatnya 2 buah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikala kita keluar ibu-ibu daripada rahim ibu kita menangis. Monyohana klik kan, tercupit baik klik. Ya kan? Pekan dia menangis anak tersebut karena terlepas 2 genggamannya. Pengenalan danyo jamun dengan Allah di dalam alam roh itu sudah terlepas. Awate Allah abadikan dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah pernah bertanya dengan kita di alam roh jamun. Cuman hana tinggal kena kalahir dalam dunia. Pukul Allah. Benarkah aku ini Tuhan engkau, kata Allah? Tak jauh dia tanya, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami sebagai saksi ya Allah. Jadi dunia singa ada yang oleh Allah. Bukan hanya pernah nampak belum? Kali keabadikan dalam Quran. Pernah kita berjumpa, tapi perjumpaan itu sudah lupa kita. Maka hari ini kita lahir ke muka bumi ini untuk mengambil lagi lepas genggaman yang sudah lepas dikala kita lahir daripada rahim ibu kita. Nyata genggam kembali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam dada. Kalau ini noi pasal imat pak dada baik lepas, tapi terlepas dikala dia melihat dunia ini. Jikalau engkau tidak bertemu denganku di dalam syahadatmu, kata Allah, wahai anak Adam, temui aku di dalam solatmu. Di dalam solat ibu-ibu diajak bertemu dengan Allah. Siura limonggo. Tapi pertemuan itu pun tidak kita rasakan. Pada solat itu adalah dialog antara si hamba dengan Tuhannya. Tapi tidak ada terasa yang dalam jiwa hati. Bukan hanya terasa, karena kita belum dapat merasakan solat itu apa maksudnya. Kenapa Rasulullah mengambil solat itu langsung tanpa pakai perantara Jibril, sedangkan yang lain lewat Jibril, tapi solat tidak pakai Jibril. Allah mengundang Nabi kita Muhammad SAW untuk pergi mengambil solat tersebut. Nyoba merasa penting solat. Baik gara-gara bilang solat dan mana.
berarti hanya merasa penting solatnya. Dikala Rasulullah berjumpa dengan Allah, Rasulullah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku telah berjumpa dengan Engkau. Bagaimana dengan umat-umatku, ya Allah? Inilah wahai Muhammad, ku-undang engkau kepada tempat ini. Kuberikan oleh-oleh untuk umatmu supaya dia bisa berjumpa denganku." Gejut tu sembahyang, tapi kira-kira ibu-ibu di dalam solatnya nak terasa pertemuannya hana terasa. Bukan han terasa karena solat kita belum benar. Kalau solat sudah benar, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hari ini kita solat, tapi fitnah lanjut lagi biasa. Solat nak, tapi masih suka berbohong. Solat ada, tapi suka mencuri. Solat ada, tapi macam pajak riba. Tapi solatnya belum benar. Kalau solat tanya kau benar, fahsyai wal munkar, Allah akan berjanji solat itulah yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana solat yang benar? Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah. Sungguh menanglah orang-orang yang solat mereka itu gudur hatinya kepada Allah. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang solat. Siapa mereka yang celaka? Orang yang solat yang hatinya lalai daripada Allah. Solatnya, tapi pikiran, bude pikiran, bablang pikiran, tuhan pikiran, dicucuk. Zahir solat, batin tidak solat. Nyoto yang harus selati. Maka wajiblah tanya bertarikat. Kalau kita lihat dalam kitab Sirus, wajib bertarikat. Takubat mandam tubuh yang zahir wajib takubat. Apalagi sakit batin. Seandainya mursyid engkau ada di pinggir laut, harus menyeberang lautan api. Wajib engkau menyeberang lautan api, bertemu berbai'ah dengan mursyid. Manggil kita nyokan hana payah ke seberang lautan api, umat tangkulak terkait aja. Apa talqin ro, tabai'ah. Bumbu ikat katanya mentalo hingga sampai Rasulullah. Dah beramal, tanpa beramal tidak ada guna si tarikatnya. Kiban solat. Di dalam kitab dijelaskan, dikala kita mengambil air wudu, itu syaitan lari terbirit-birit hingga dari masyrik kepada maghrib. Dia takut. Pekan takut syaitannya, karena dia tahu si hamba ini ingin berjumpa dengan Tuhannya, sehingga dia lari. Air wudu yang bagaimana yang kita ambil? Air wudu yang kita hidupkan zahir dan batin. Zahir mencuci tangan, batin kita berdoa pada Allah, ya Allah jadikan tangan ini tangan yang berkat dan sempurna. Manjuro limonggo dan doa. Anak payah rajai celuk jarong burung-burung yang sabi mendoa lagi dia ke sempurna. Celuk jarong rajainya. Gejib dia burung lain yang sakit sehat. Pokok tiap hari dia berdoa, ya Allah jadi tanganku tangan yang berkat, tangan yang sempurna, ya Allah. Dan masukkan air ke mulut, ya Allah jadikan mulut ini mulut yang terus berzikir pada Engkau yang membaca Quran. Masukkan air ke hidung, ya Allah. Ciumkan aku dengan bau-bauan surga. Kita keluarkan air pada hidung, ya Allah. Jangan Engkau ciumkan aku dengan bau-bauan neraka. Sampai seterusnya sampai kepada kaki. Ya Allah, selamatkan kakiku, ya Allah, daripada titian siratal mustaqim. Itu kita telah tahu, tapi hanya tak praktek telah.
hana tak lakukan dikala kita mengambil air wudu. Hana tak paso iaitu doanya di dalam batin kita yang hana tuo menyebut kita berdoa teman. Masalahnya pertama kita berdoa tapi tak beramal. Disitulah dikala kita mau berhadap dengan Allah. Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menarik hijab. Biarkan kita dengan Allah saja berdua. Disitulah terjadi dialog antara hamba dengan Tuhannya. Tapi dialog yang tak kita rasakan, pokok dikala kita bertakbir, kita telah berbohong dengan Allah. Maka di saat itulah Allah memerintahkan Jibril untuk mengangkat hijab. Allah katakan, bukan untukku dia solat. Lidahnya mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya ada yang lebih besar daripada aku. Lebih raya belang, lebih raya anu, lebih raya cucu, lebih raya toko, lebih raya silap di masjid. Teringat di dalam batin dan lidah kata Allahu Akbar, hati dan selain daripada Allah. Di saat itu Allah tak ada lagi di hadapan kita, sehingga terjadilah kekeruhan di dalam kita solat. Han khusyuk le. Ibu-ibu sering ada sembahyang kan? Nyo dua kali, lep apa? Alah, dur ni dia bapa kan. Padahal le ka pasti ana kan nyo pun bapa. Kemudian perkara terjadi karena anak khusyuk le. Inilah kita bertarikan. Pekan haita tarikan Naqsyabandi. Kan tarikan lain hana hayu, tapi Naqsyabandi hayu. Dia tidak perlu beruzlah di atas gunung. Tidak perlu beruzlah yaitu di dalam gua beliau. Kenapa le? Tapi tarikan Naqsyabandi mengajarkan kita untuk bisa di dalam keramaian sendiri. Zahir bersama dengan makhluk, batin bersama dengan Allah. Ini yang paling penting. Makanya Abu Matam pula dia menurut amanah. Munyo ada musabah gerak-gerak jaronya. Jaro penunjuknya, nyo nak urat yang sambung ke dalam hati. Maka tak gerak-gerak. Silakan dulu dia pimnya pemagang. Duk ibu jaro bersahabat di pelurut. Jaro gerak Allah. Zahir bersama makhluk, batin bersama dengan Allah. Hantu 24,000. Ada pendapat dalam kitab lain di dalam kitab Aqidatul Najim 28,000 kali kita menghirup nafas Allah di dalam satu hari satu malam. Umi, padunggo umi ingat Allah di dalam surah semalamnya. Seribu ke? 2,000? 50 ke? Berarti rugo 28,000 ke? Gebi nafah oleh Allah. Tapi hanya 1,000 kali ingat Allah. Hanya 20,000, hanya 2,000 kali ingat Allah. Jauh sekali perbandingannya. Inilah maka Allah kata kalian lagi ya. Wajib kira-kira berkali-kali. Wajib bersuluk. Wajib bersuluk. Wajib berkali-kali. Walaupun dia ulama besar. Imam Al-Ghazali coba lihat. Imam Al-Ghazali itu Hujatul Islam. Kaituri bangsa dunia Hujatul Islam beliau. Tapi dikala beliau mengatakan kepada ibunya, mak, kalian Syekh Ahmad kan, anda pernah diikut melung sembahyang. Kelima tu Pak Syekh Ahmad. Ahmad, tak sembahyang abang ketika ke makmum. Sembahyang, awak dia sembahyang, dia menceraikan abangnya di dalam solat. Itu putus solat. Le sembahyang dia yang mengatakan, bukan putus sembahyang le. Lagi bangku ikut dulu mengaji, mudarah dulu, pun ingat dalam solat. Maka Imam Ghazali mengatakan, aku sedang memikirkan masalah kitab karanganku. Maka dalam pandangan batin sang adik melihat bahawa Imam Al-Ghazali sedang mengaji. Maka diputuh sembahyangnya. Baru Imam Al-Ghazali sadar
sehingga Imam Al-Ghazali menjadi mursyid, sehingga Imam Al-Ghazali menjadi seorang sufi besar. Itu etikat Imam Ghazali berleh kepada mursyid. Mantingkat katanya umum ada lagi-lagi yang untuk ja'ba Allah kan. Ja'ba Allah ibu-ibu lagi jak wajib. Dalam kitab Sirrus Salikin dilihat ja'ba Allah lagi jak wajib. Yang pertama ja'ba Allah, Allah Maha Suci. Kiban gajak dan Yohana suci, bolehlah pertobatan. Jak tobat kena. Mingguan, urus Rabu, urus Selasa di sini nak. Jak tobat dia. Karena akabah yang mesti kita lewati itu akabah ilmu tobat yang kedua. Harus tobat. Tanpa tobat tidak bisa berjalan. Karena kita harus menuju kepada yang Maha Suci. Itulah Allah. Setelah kita suci, kita harus ada bekal di dalam perjalanan. Jak wajib hanape sudah melimang kita halepa. Jak Allah bernasib bekal, hana bekal halepa. Apa bekalnya? Itulah takwa Allah. Tinggalkan segala kemaksiatan. Tinggalkan segala yaitu apa yang dilarang oleh Allah. Buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu bekal. Yang kedua, kita harus memiliki senjata di dalam perjalanan. Munyo hana senjata, letak perampok berjalan. Dia kayu tak berapa 50 juta di dalam perjalanan. Nah perampok-perampok diambil harta kayu habis, hancur kayu warak. Di dalam perjalanan menuju Allah guna senjata kayu. Karena perampok-perampok amal itu sangat banyak. Ada ria, ada ujub, nak takabur, nak dendam. Begitu banyak perampok-perampok amal yang mesti kita tebas. Apa senjata orang-orang yang menuju Allah? Zikir. Zikir itu pedang bagi si murid. Zikir yang bagaimana? Apa sama la ilaha illallah kita dengan la ilaha illallah yang telah ditalkinkan? Berbeda. La ilaha illallah katanya di kampung. Hana kutalkan le mursyid. So dah jauh tengok. So yang membela tengok. Sayyidina Ali apa dia tidak bisa membaca la ilaha illallah? Tapi kenapa dia disuruh duduk di depan Rasulullah? Pejamkan mata engkau wahai Sayyidina Ali. Dengar aku baca dan engkau baca seperti aku baca. Gepetalkin Sayyidina Ali la ilaha illallah. Bukan gepetalkin. La ilaha illallah dan lubut cilkakan kepupayah gepetalkin. Itulah penting talqin dan bai'ah. Zikir yang tanpa talqin dan bai'ah itu tidak bisa menjadi pedang bagi murid. Jadi menyokole begitu bedeng yang menebas ria, menebas ujub, menebas takabur, menebas kesombongan yang di dalam batin dia. Bertalqinlah, berbai'ahlah dengan mursyid yang mereka itu telah bersambung tali menali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Nah bekal, nah senjata dalam perjalanan. Yang ketiga harus ada yaitu kendaraan. Gimana tajak wajib hendak kapai, tajak mendapah handru. Benar kendaraan. Kendaraannya itulah pesawat, kapal laut. Kendaraan orang-orang yang berjalan kepada Allah itulah himmah, kesungguhan bagi mereka itu. Munyohana sungguh-sungguh dia tidak akan mendapat. Manjadawa, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti dapat. Kalau ibu-ibu tak bersungguh-sungguh dalam beramal, tidak akan dapat. Tidak akan dapat rahasia-rahasia di dalam setiap taif. Dikala kita duduk iaitu tawajuh, kita tidak mendapatkan rahasia-rahasia itu. Bukan karena hana sungguh dia. Lebih dia. Sehingga hanya rumpuk sesuatu. Dan rahasia itu tidak bisa kita ceritakan kepada kawan-kawan kita. Pak Mursyid cerita.
lagi nyo dan merumpuk di dalam tadu atau taih pula. Nah cahaya yang datang, atau seakan-akan dikala kita berzikir kita terangkat, seakan-akan kalau lewat musalahnya tadu. Itu rahasia-rahasia itu yang didapatkan oleh orang-orang yang telah beramal. Yang bahasa dan dapat musik, beda kita berbeda-beda, hanamfo. Dan kita dengan kawan kita berbeda-beda pengamalan rohani di hanakama. Simpulan lagi yang merupuk, simpulin lagi yang tak cerita katanya, kita mufum ni. Oh, kemudian tu lagi yang merupuk. Pada waktu dua kot. Padahal beda-beda dalam perjalanan dia dapatkan dikala dia berzikir itu. Ceritakan kepada mursyid supaya mursyid memberi tahu apa maksud daripada rahasia yang telah kita dapatkan. Himmah yang paling penting itu. Sungguh di dalam kitab 8 kali Tabur Nasidro anak muda, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yaitu seorang anak raja. Ijak anak raja, raja belum kahwin dan belum. Pak kerja, Pak tinggal, tinggal di Simpang Uling, kegiatan juroro. Le raja, 3 raja utang, 3 EU, 3 pokoknya lah dia berapa. Rupanya raja hanya tujuh hana sebanding lah hanya gubernur dengan katanya orang pilih tu aqua. Apa ni yakin? Tapi jika nak yakin di dalam raja. Raja kipan raja. Jelame belum lagi. Umam tanya meleban lombo. Di dalam mak hai kele raja berbodoh. Ya menyogalakkan lom jelame ji iaitu mutiara 2 biji sebesar telur ayam. Masanya hanya ke depan kita mutiaranya. Belum nak kapal, belum nak alat menyelam. Katanya sekalian mudanya, partner teman mutiaranya. Di laut silan. Dia pergi, dia membuang dengan tangan dan kakinya air laut tersebut. Nah, bangai bodoh pujaranya. Bodoh kan? Dia tak bakal satu batalion ni habis laut. Tapi dia yakin ibuh laut. Urang malam ibuh laut. Yang penting mutiaranya bermerupuk. Karena Allah kekalan kesungguhan di walaupun yang mustahil. Allah katakan kepada Jibril, hai Jibril, kau sampaikan kepada ikan. Lihat itu pemuda yang di pinggir laut. Dia sedang membuang air laut. Ku takut air laut itu habis mati ikannya semua. Jibril pergi batik. Nyo ya Allah, nyo. Lu pegah tu bangkut. Bak komandan ukur. Komandan ukur. Dah, anak muda pilih pasti. Dia sedang membuang air laut. Ku takut habis air laut kalian semua mati. Obek, boleh tak gekut. Obek mati kamu. Kipan cara teman Jibril. Hai kata ijak tidur anak buah. Kata-katanya mbak pemudanya pun boleh. Jaklah pengikut yang anak rai-rai kamu, rai-rai belum ni. Jak berkata apa? Izin oleh Allah. Hai pemuda. Untuk apa engkau buang air laut pemuda? Habis air laut kami mati semua nanti. Apa yang engkau mau? Ngejauh dari pemudanya. Aku hanya mau mutiara 2 biji sebesar telur ayam. Hai pemuda 2 boh. 2 umpang mau pakai boleh laut. Kasih. Pegah tu Pak Komandan. Baru komandan menyampaikan di dalam forum, wahai ikan-ikan, masukkan ke dalam mulut kalian satu orang satu mutiara. Campakkan iaitu ke pinggir pantai. Mai pilih dia rumah kamu? Kau bapak buat gini. Jarak bapak kamu. Tidak merupuk 2 boh karung. Sunam dah tidak luar raja. Raja apa? Anak yakin nak mutiara. Yang begitu terus, wahai raja. Padu menjelami yang drone baron tu 2 biji mutiara sebesar telur ayam. Nyompak 2 bopang tu dah hanya belum. Yang ban yakin. Wate yakin pasti terjadi. Lo semua ada lo kawin dengan mak tuan, mak ayah tuan. Padu menjelami ya. 12 lomba. 12 lomba. Jadi baik dia atret dengan muda. Yang muda yang belum kahwin baik atret. Dia pegah 5. Padu 20, 25 lomba. Yang penting kubah je. Baik 20 ke atret. Berarti hanya cinta. Menurut cinta, lepas pegah 5 lomba. Yang cinta.
Soal yang ada kredit le, ada cicil le, bahkan sebanyak batoko, itu nomor dua masalah. Yang penting berjaya ngaji, yang menyuci kita. Dah sungguh. Kadumbuh kan ajaran. Le, bekal, takwa, lengan, yaitu punanji, senjatanya itulah zikir, lengan kendaraannya himmah. Karena kendaraan hana sopir, hana jadi kapan, hana pilot. Pilot kepada muallim, itulah mursyid. Ya, orang tekan merumpok mursyid, jodro bak mursyid. Lagi yaitu sidro mayat yang dimandikan oleh orang yang memandikan. Baiklah tak termayam. Yang berperintah mursyid siap. Baiklah pekan hana kaju mudara, pekan haji baca Quran selama dulu. Baik pekan yang berperintah nak Yang mursyid. Nanti jawaban merupakan berdoa ada nebut kita silus itu. Pekan haji baca Quran, pekan berarti haji baju mudara, pekan balik kiri, membalik kirinya menyo hana sanggup baik nak paksa. Tuan duduk balik kiri, Allah sakit. Katakan Allah lah, sakit. Kahana besi mereka. Ada yang badungkan kepada Allah nak terima aku, sakit terima aku. Nanti baik paksa menahai ini. Nak balik mana? Atau duduk juga biasa. Oh, punya kabang Allah baru dulu balik kiri. Baik paksa. Punya paksa kahana kusulih berarti. Pasti anak kusulih. Pasti yang tandingan sakit. Kata silakan kamu apa? Sakit. Kaji boleh berarti kan? Bukan tu anak hafid do marifah. Salah hati. Ini yang kedua. Benar mu'alim. Yang kelima, karena mu'alim. Benar kawan. Di dalam perjalanan hanya jak sidro. Kapai nejak umrah, nejak warah, haitim jak sidro tanya. Sidro penumpang haitim jak. Kecuali mereka lebih-lebih jembu haitim. Kapai haitim. Menanti di dalam perjalanan Allah perlu ada kawan. Perlu kita dalam bersuluk ini ada teman yang membangunkan kita, yang memberikan semangat. Perkai ino pun yang mama di rumah ni. Sudah. Perlu kepada teman. Teman yang bersama-sama untuk membawa kita kepada Allah. Itu syarat. Kak kembali lah bercuti. Berarti Allah bakal diajak kita bertemu di dalam syahadat. Wahai anak Adam, temui aku dalam syahadatmu, tak boleh lupa. Temui aku di dalam solatmu. Maka di dalam solat masukkan muraqabah mayah. Kalau kita takbir Allahu Akbar, langsunglah pikiran kita Allah tukalallum zahir dan batin. Allah tukalallum zahir dan batin. Jadi baru kau katru muraqabah mayah punya yang katru. Pasal dengan pikirannya. Hati dia setiap hentian nafas sebut Allah dalam hati Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maliki Yaumiddin. Allah menyabala mitin bantungan ngadulunjuk tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari nafas goyang telunjuk juga. Musebut pula di dalam Allah. Nyanyi menyatakan dalam kitab rahasia mutiara karangan Syekh Jalaluddin. Tujuh bantu menanuk jaro Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaum. Jawab kita sebut Malik yaum, dia otomatis tersebut Allah. Karena waktu kita dari nafas dulu kata sebut Allah lagi. Hanya lagi yang praktek. Kau nyoba terawih tajam baju. Menyuruh sembahyang wajib tajam. Praktek kagian. Menyoba berkali 5 minit, 5 menit, kasih 10 menit sembahyang. Kita rasakan sembahyangnya. Setiap bacaan yang kita baca itu Allah membalas.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, ya malaikat kulihat dia telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Dia terus memujiku, mengatakan akulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Malik Yaumiddin. Dia mengagungkanku, mengatakan akulah Raja sekalian alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai hambaku, apa yang engkau minta daripadaku, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang engkau minta, jalan yang lurus, jalan istiqamah. Ada lagi, wahai hambaku, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kau mulai ada kekeruhan, kau mulai khusyuk, kau mulai mengat, seakan-akan Tuhan menjawab apa yang dia baca, karena seakan-akannya itulah yang kita minta habis-habis setelah tawajuh. Ya, ikut martabat ihsan dan kamu mengkarunia. Makna ihsannya anta dulu ke anak kata. Ya, seolah-olah engkau solat itu melihat Tuhanmu. Hai dengan bagian, karena dia belum termakamnya. Yakinilah Tuhan menyaksikan engkau lahir dan batin. Nah, jadi benarlah bayangan Allah kekalan lu lahir dan batin. Malai belakang kekalan dia siklo kuda yang dia segani. Han berani dah balik kiri kanan, kita pandang kena pandang kedai pokok. Naun pantau diriku. Malai nayah tuan pantau dia. Bapak lu kawin malai. Ya, dia kata kau yang malai ni. Nampak. Ya, menanti munyokana murakabah mayahnya. Kita rasa malai dengan Allah, karena Allah nak di hadapan kita menyaksikan kita lahir dan batin. Pemandang yang nak dilahir dan batin kita terserih mandang tua ke Tuhan. Allah itu malai. Yang kamu mulai nak solatnya, ya, karena pertemuan yang terasakan. Tapi dikala di situ pun engkau tidak jumpa denganku, kata Allah. Puasakan dirimu. Yang kau yang puasa. Cara tundukkan nafsu tentu itu seperti tundukkan kuda liar. Kuda liar itu kita masukkan kalau kekang pak hidungnya tidak bisa. Di dalam kitab Sirajul Talibin, cara tundukkan nafsu itulah seperti kuda liar. Kiban kudanya pertama mulai di dalam pagi, di dalam lapangan, tapi dapat lebih tua. Dia mencari jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Dia berlari kiri, berlari kanan, berlari ke sini, berlari ke sana, capek dia lari-lari. Allah kahek kudanya, kurangkan makanannya. Biasa 3 kali kita kasih kuda itu, 1 kali saja. Setelah itu apa lagi? Naikkan beban yang berat di pundak kuda. Makin lemah kuda tersebut, baru masukkan taluk kekangnya itu. Baru bisa kita arahkan dia kiri, kanan, cepat, lambat, berhenti, maju. Baru di kedalaman menyuhan dilipat dari kuda. Menancing nafsu, urangnya betul dikendalikan oleh nafsu, bukan tanya kendalikan nafsu. Maka kita lemahkan dia dulu. Bagaimana? Baru nilai syariat ibu. Baik belum gede. Golong sembahyang sunnah 6 telah. Sembahyang wajib-wajib bila ini. Macam boy sedekah bangunan kita. Nanti nafsu itu akan jenuh dia. Dia mau melompat tak bisa melompat karena sudah terpakai dengan syariat. Baru dia kita kurangkan makanannya. Dengan apa? Dengan puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari tak puasa. Kalau tidak sanggup, jangan engkau kurangi Senin dan Kamis. Itu paling sedikit. Senin Khamis berpuasa. Kalau enggak, yang kita praktek berjamaah 10 Senin, 10 Kamis. Coba praktek 10 Senin, 10 Kamis. Di 7 Senin atau 7 Kamis atau 8 Senin atau 8 Kamis itu terjadi pemberontakan oleh nafsu. Pasti berontak nafsu dia. Dikala kita membuka kami berkan oh dia buka nak pun lagi. Tapi orang yang begitu. Apa kau nak?
kah nak berpu? Tujuh kah Senin, tujuh kah Ahmed kah? Tapi ada puna. Ada, kata ada kulina. Ikan orang itu setan. Kui tu le setan, buka puasa lo ni. Anali pahala. Udah jauh. Bek dah pun tadi. Dah buka. Yang murahnya kah bulu. Yang buka kah bulu. Tujuan dah puasa aku tertundukkan je. Setelah kita usaha puasa Senin 10 Senin 10 Kamis atau lebih boleh, itu paling sedikit, maka baru naikkan beban yang berat pada pundak nafsu. Apa yang paling berat? Pada yang solat malam, mau tidak mau harus solat malam. Apa yang berat pada yang duduk dari subuh hingga isya? Berat, harus sanggup. Dikatalah lemah si nafsu, baru dia kita kendalikan. Munyuhan tepi-tepi nafsu kendalikan. Sabi-sabi hana mangat dengan makhluk. Ngat Tuhan hana pernah hana mangat. Sabi-sabi dengan makhluk hana mangat. 10 menit telah tengok hana mangat dengan bulan ni pujak alai ke dia. Ngan Allah pausa kaya dah kau dua muda gede ubiah dan dapurah bangun hana mangat dengan Allah. Dari bunuh kata dia. Mana terpegah lah bangun. Mamlah menit tu boleh bayang habis. Kalau kau dua, mamlah menit tu dia santai je. Dengan Allah dia kena mangat Allah tu bah. Punya manusia kena mangat. Nyambung. Yan. Maka setelah engkau puasakan dirimu, buangkan kotoran-kotoran nafsumu dengan zakat fitrah. Setelah itu engkau pergi ke rumahku, temui aku di depan pintu Ka'bahku. Itu pertemuan terakhir kita dengan Allah. Di situ juga tak bertemu, tak ada lagi pertemuan itu. Maka penting tajak kedih. Lebih-lebih punya tajak kedih awal di Madinah dia. Sangat hebat. Di Madinah itulah kita berselawat dengan Rasul. Dan mohon dengan berkat Rasul Allah menerima kita sebagai hamba. Dikala kita wallah mau berangkat ke Mekah, kita pasti menitip salam. Atau kita masuk ke dalam tempat makam Rasulullah. Apa yang kita ucapkan? Ya Rasulullah, maafkan ulun ya Rasul. Selama ulun berada di kota Madinah, di kota engkau ya Rasul, ulun pun hadap dengan engkau. Ulunnya ya Rasulullah, ulun kakek izin, ulun bisa Mekah ya Rasul. Rasul pegah siapa Allah. Ulunnya dari Aceh ya Rasul, yang sudah jadi. Ulun dari Aceh, hamba yang minta umat roh ya Rasul. Pegah Allah. Begetum ulun sebagai hamba. Begepreh ulun di sana. Munyuh tajak ke dia sebagai undangan. Han merupok undangan. Nama kira-kira itu. Nejak Pak Oli diundang. Han merupok Maulidi dengar rumah nama dulu. Han. Menang tu mata tajak ke dia. Pak Abah. Dikala kita mandi, kita isyarat ya Allah, lagi ni ya Allah jatuh air pada kepalaku dan badanku. Aku duduk bina dosa lu ya Allah. Baru kita ambil baju ihram. Di baju ihram itu kita isyarat, ya Allah, aku lepaskan pakaian duniaku ya Allah. Aku lepaskan segala sifat-sifat nafsu yang jahat dalam batinku. Aku pakai baju ihram ini. Kita pergi mengambil mikat di Bir Ali. Baru berangkat ke dia, hana dah baca lain labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud labbaik Allahumma labbaik? Seakan-akan Allah memanggil kita hamba yang berdosa. Hamba aku no saja. Cina bayangkan menyodro dengan dosa ke sidro bule yang takut gehoi penuh sihat saja. Ini kiban kita tajaknya. Tak. Nyempat lun abu. Takut kan? Bermenan, merasa amat dia tak kenal baik Allah. Sampai sekedar baca-baca macam, ya Allah, nyempat hamba drone yang hina tak terus tegah, ya Allah. Nyebut maaf, bergetung drone, ya Allah. Jaga keadaan Kaabah. Dikala kita melihat Kaabah itu tidak ada rasa, jangan kita baca doa munafik kita. Kita lihat dia hanya sebatas yaitu batu-batu yang tersusun. Hanya getaran serbu bahwa dia yang tawaf. 7 orang yang kita minta ampun 7 kali tawaf. Dosa kita, dosa ibu, dosa ayah, dosa mak tuan, dosa ayah tuan, dosa istri dan anak, dosa kaum muslimin muslimah 7 kali. Setelah itu berdiri di belakang makam Ibrahim kalau bisa, kalau tak bisa masalah. Disitulah kita menangis. Ya Allah, dengan hati benar.
Ya Allah, dari Aceh lo ya Allah. Laptop 5 juta lo habis pen. Dalam kubah anak, dalam kubah isteri ya Allah, dalam kubah murid di kampung. Lo jak penuh ya Allah, merupa menron ya Allah. Tapi rasanya hanya lo dapatkan ya Allah. Hanya tunggu sebagai hamba doa ya Allah. Menang ke dia yang di tempat suluknya si 15 malam kali sini, tapi rasanya hanya ada dapatkan buat negeri ya Allah 15 malam kalau dia kena lekubah anak ini di kampung, lekubah isteri, lekubah keluarga, lekubah teman-teman lo. Tunjuk kena ya Allah bahawa alifah dan mengenal rohnya, tapi pengenalan yang hanya lo rasakan. Hanya tunggu ya Allah sebagai hamba rohnya. Betul ya Allah, ya Allah. Betul ya Allah. Itulah yang kita minta. Dikala itu baru kita sahih. Ini pengalaman lo baru lo sih. Belum puasa. Belum tahalul, belum ambil gunting dia itu tidak halal, dikit saja muncul. Belum kembali itu. Belum karena lo hamba bertemu dengan Tuhan. Hanya lo rasakan pertemuannya. Teman-teman lo bilang sebab agama katanya, kau kan tunggu. Aku kau kajak kenal dengan Allah. Tapi Allah kan bertanya dia. Kita untuk menentukan hal rasa aku biasa tentang hati. Kau mengandung siapa? Kau mengandung kata mikat dong dia saja. Janganlah kamu sabuk. Ramanya cok mikat dong. Setelah cok mikatnya dilebur doa dengan baru nak rasa dalam jiwa. Baru luncuk lu pukul tahu, lu buah di sinar nafsu lu. Lu pegang Allah, ya Allah. Lu tunggu ya Allah. Di saat narasanya di situ kita balikkan. Tak film balik pengampunan di sini, tapi pengembalian. Tujuh sifat ma'ani itu kita kembalikan kepada Allah di setiap satu keliling. Udara, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat Tuhan yang hari ini kita mengakui itu sifat kita. Kalau belum ada rasa pengampunan yang kita keliling disebut Ka'bah. Tapi dikala sudah ada rasa, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, dulu kembalikan udaranya ya Allah di depan pintu Ka'bahmu. Aku hari ini merasa aku yang berkudrah, aku yang berkehendak, aku yang hidup. Aku tak terlihat engkau yang berkudrah ya Allah. Kembalikan semua di depan Ka'bah. Inilah pertemuan dengan Allah. Di sinilah baru terasa, baru hangat. Munyu hanya sekedar jajak mendem. Lebih ke jajak pengen kamu sebentar urut kasih. Tapi jajak ketika hanya bertemu di sini, hanya bertemu dalam syahadat, hanya bertemu dalam solat. Maka Allah katakan, puasakan diri, keluarkan kotoranmu dengan zakat fitrah, datangi rumahku, temui aku di depan pintu Ka'bahku. Maka mudah-mudahan ini baru tempat imam di menyoperle buat kitabnya, buat temu ini belum kita Asmaul Husna, buat supaya berdoa. Kibar ciri-ciri Abdullah, kibar ciri-ciri kita nyawujud Abdul Rahman, Abdul Rahim. Belum buka imam kita nyawujud berkah. Jadi tinggal sambung beron, sambung beron untuk ada lulus rasa, ya. Yang kita kan, mudah-mudahan kita yang mendung dapat berziarah pada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.